Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1B ingin mempresentasikan hasil belajar kami tentang jenis penyakit dan gangguan pada sistem integumen untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Bisa di next. Anggota dari kelompok 1B yaitu yang pertama ada Kadidita Riani, yang kedua ada Mariski Caturyanti, yang ketiga ada Ragita Azahra, dan yang keempat ada Devina Navalia Putri, yaitu saya sendiri. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita ini akan membahas tentang konsep sistem integumen terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih sistem integumen itu? Jadi, pengertian sistem integumen adalah sistem yang menutupi seluruh permukaan tubuh yang terpapar langsung dengan lingkungan eksternal. Nah, sistem integumen pada manusia itu terdiri dari yang pertama ada kulit, yang kedua ada rambut, dan yang ketiga ada kuku. Next. Baik, di slide ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang struktur kulit sebelum nanti kita melangkah lebih jauh ke gangguan yang ada pada kulit. Kemudian struktur kulit itu terdiri dari dua lapisan jaringan, yaitu ada epidermis dan dermis. Epidermis itu merupakan jaringan terluar dari kulit dan dermis itu terletak di bawah epidermis. Sedangkan di bagian paling bawah kulit ada hipodermis yang terdiri atas jaringan lemak. Baik, kemudian kita bisa lihat di sini pada jaringan epidermis itu terdapat eh, dua daerah, yaitu ada kawasan kutikula atau yang kedua ada kawasan pertumbuhan. Jadi kemudian dari epidermis ini di bawahnya ada dermis, di mana di dermis ini terletak ada akar rambut, kemudian ada saraf, kemudian ada kelenjar keringat, dan ada pembuluh darah. Dan kemudian pada bagian bawah dari dermis itu terdapat hipodermis yang terdiri atas jaringan lemak. Baik, selanjutnya yaitu pada rambut. Iya. Nah, jadi di rambut, bagaimana struktur di rambut? Nah, jadi kita awalnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya rambut itu apa sih? Nah, rambut itu adalah helaian seperti benang yang tumbuh dari bawah permukaan kulit. Kemudian, rambut ini dibentuk oleh lapisan sel yang tertutup dan terdiri atas zat harni atau yang disebut dengan keratin. Jadi, struktur rambut sendiri itu terdiri dari ada helaian rambut yang terletak di atas epidermis. Kemudian, jika di dalam dermis kulit, kita dapat lihat lagi lanjutan dari struktur rambut, yaitu ada akar rambut, ada papila, ada folikel rambut, dan kemudian tidak lupa juga di rambut itu ada kelenjar minyak atau sebaceous gland di sini tulisannya. Kemudian dia ada otot untuk menggerakkan rambut tersebut. Nah, contoh otot ini menggerakkan rambut itu ketika rambut-rambut yang ada di dalam tubuh kita berdiri atau biasanya kita sebut sebagai merinding itu karena adanya otot-otot di rambut. Kemudian boleh di next. Selanjutnya yaitu kuku. Jadi kuku itu adalah lempengan kulit bertanduk. Jadi sebenarnya kuku itu merupakan kulit yang bertanduk pada permukaan dorsal ujung distal falang, terminal jari tangan atau jari kaki. Nah, kuku ini juga tersusun dari kerak-kerak epitel yang memipih dan berkembang dari stratum lucidum dari kulit. Kemudian struktur kuku ini terdiri atas uh, ada lempeng kuku atau di sini bacanya distal edge of nail plate. Kemudian ada
lipatan kuku, lateral nail fold, kemudian ada lunula, kemudian ada kutikula, dan ada lipatan kuku di bagian proksimal dan lateral tadi. Baik, boleh di next ke presenter selanjutnya yang akan membahas tentang jenis penyakit dan gangguan pada sistem integumen. Kepada presenter selanjutnya, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya di sini akan melanjutkan terkait jenis penyakit dan gangguan pada sistem integumen. Next. Oke, untuk jenis penyakit dan gangguan yang pertama itu ada penyakit pada kulit, yaitu acne vulgaris yang sering kita sebut dengan jerawat. Nah, acne vulgaris ini merupakan kondisi di mana pori-pori itu mengalami tersumbat dan menyebabkan kantong nanah menjadi meradang. Nah, penyebabnya itu biasanya ada 3. Ada penyebabnya itu, yang pertama ada genetik, terus yang kedua ada faktor hormon, ada faktor kosmetik, dan sebagainya. Untuk faktor genetik sendiri, acne ini kenapa sih faktor genetik bisa menyebabkan jerawat gitu? Karena ya adanya mutasi dan polimorfisme pada gen yang mengganggu proses fisiologis yang menyebabkan terbentuknya jerawat. Kemudian faktor hormon kenapa bisa gitu? Ya karena biasanya kan pada wanita kalau sebelum haid itu biasanya wanita itu menjadi lebih aktif, yaitu aknenya, jerawatnya itu menjadi lebih aktif. Jadi kurang lebih seminggu itu sebelum haid karena hormon progesteronnya itu meningkat. Nah, estrogen dalam kadar tertentu dapat menekan pertumbuhan akne karena kadar gonadotropin yang dia itu berasal dari kelenjar hipofisis. Kemudian faktor kosmetik juga bisa menjadi penyebab jerawat atau akne. Ya, kenapa? Karena kosmetik seperti bedak atau foundation, kemudian pelembab atau moisturizer, krim atau sunscreen, kemudian bisa juga krim malam, itu biasanya mengandung bahan-bahan komedogenik. Nah, bahan-bahan komedogenik itu merupakan bahan-bahan yang dapat menyumbat pori-pori kulit sehingga dapat menyebabkan jerawat. Kemudian akibat yang terjadi secara keseluruhan dari acne vulgaris ini itu yaitu rasa ketidaknyamanan, kemudian rasa sakit, dan juga masalah emosional karena kan tadi disebabkan oleh hormon, jadi kan menyebabkan rasa emosional juga. Kemudian untuk cara mengatasi dari garis ini itu dengan mengurangi produksi sebum, kemudian menerapkan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, menjaga olahraga, dan mengelola emosi. Next. Ya, jadi untuk akne sendiri ini ada proses terbentuknya akne atau jerawat ya. Jadi akne itu terbentuk ketika pori-pori pada kulit itu tersumbat. Jadi terbentuknya yang pertama itu terbentuknya mikrokomedo, yaitu hasil penumpukan zat tanduk atau pada keratin. Nah, setelah itu baru terbentuknya komedo akibat produksi kelenjar minyak yang berlebihan tadi. Nah, karena si kelenjar minyak yang berlebihan itu dia memicu untuk bakteri jenis Cutibacterium acnes itu berkembang pesat. Setelah itu baru terjadi peradangan imun yang menyebabkan rasa sakit pada jerawat itu. Next. Yang kedua itu ada dermatofitosis,
Ya, dermatofitosis ini merupakan penyakit kulit juga ya. Jadi dermatofitosis ini merupakan salah satu penyakit mikosis superficialis. Itu akibat jamur yang menginvasi jaringan yang mengandung keratin seperti Strantum corneum, epidermis, kemudian rambut dan kuku. Nah, di sini merupakan salah satu yang menyerang pada kulit dan rambut ya. Jadi dermatofitosis ini merupakan infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh dermatofita yang memiliki kemampuan untuk melekat pada keratin dan menggunakannya sebagai sumber nutrisi dia dengan menyerang jaringan berkeratin, yaitu tadi seperti yang stratum corneum pada epidermis rambut ya. Nah, penyebabnya itu karena infeksi jamur yang menular melalui personal higienis, kemudian karena penyakit HIV yang kronis juga bisa ya. Lalu untuk organ atau jaringan yang diserang ini berupa jaringan yang berkeratin. Yaitu seperti stratum corneum epidermis, rambut, dan kuku. Kemudian akibat dari serangan tersebut itu dapat berakibat kerusakan jaringan kulit serta merusak struktur kuku dan rambut serta kulit. Kemudian dapat menyebabkan beberapa gejala seperti gatal, iritasi. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya itu dengan selalu memperhatikan kebersihan pada diri. Next. Selanjutnya ada dermatitis seboroik. Dermatitis seborrheic ini merupakan penyakit kulit yang terdiri atas eritema dan squama yang berminyak dan agak kekuningan. Nah, penyakit kulit ini disertai dengan rasa gatal biasanya. Dermatitis seborrheic yang ringan itu biasanya dia hanya mengenai kulit kepala berupa squama-squama yang halus. Nah, awal itu bercak kecil yang kemudian mengenai seluruh kulit kepala dengan squama-squama yang halus dan kasar itu. Adapun penyebab dari dermatitis seborrheic itu karena disebabkan oleh pertumbuhan jamur Malassezia pada permukaan kulit yang berminyak. Lalu organ atau jaringan yang diserang itu biasanya kulit, itu berupa peradangan superficial dengan papulosquamosa yang kronik dengan tempat predileksi di daerah-daerah seborrheic itu. Daerah yang kaya akan kelenjar sebesea seperti kepala atau kulit kepala, lalu bagian telinga bagian luar. Lalu kemudian saluran telinga, kulit, dan di belakang telinga juga, kulit yang di belakang telinga itu. Kemudian bisa juga terjadi pada wajah, yaitu pada alis, mata, kelopak mata, lalu lipatan nasolabial, kemudian dagu. Lalu untuk di bagian badan itu bisa juga terjadi di daerah prestemum, daerah interscapula, kemudian areola mame. Untuk daerah lipatan itu bisa juga terjadi di ketiak, kemudian lipatan mame, umbilikus, kemudian di lipatan paha, daerah anogenital, dan juga lipatan pantat. Adapun akibat dari dermatitis seborrheic sendiri itu menyebabkan kulit terasa gatal atau seperti terbakar. Jadi kulit kepala itu bisa berwarna merah dan berketombe, menyebabkan atau memicu ketombe pada rambut. Kemudian akibat yang terjadi secara keseluruhan itu kulit kepala akan mengalami infeksi bakteri atau jamur sekunder di area tubuh yang terkena dermatitis seborrheic itu. Kemudian bisa juga rambut itu mengalami kerontokan.
Nah, hal ini dapat terjadi disebabkan karena rasa gatal dan gesekan pada kulit kepala. Jadi kan tanpa sadar kita menggaruk kepala itu kan. Jadi sehingga menyebabkan rambut rontok. Kemudian cara mengatasinya itu dapat diatasi dengan sampo anti ketombe. Kemudian sampo itu tuh biasanya mengandung selenium sulfit, asam salisilat, sodium sulfacetamid atau sulfur. Nah, penderita ini perlu mencoba beberapa jenis sampo untuk mengetahui sampo mana yang paling efektif untuk meredakan peradangan dermatitis seboroid yang dialaminya, yaitu dengan sampo anti ketombe yang dijual secara bebas. Oke, ya. Saya kembali kepada moderator. Baik, thank you moderator. Berikutnya itu ada penyakit pada rambut. Yang keempat itu ada folikulitis. Folikulitis ini adalah penyakit pada rambut di mana disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Pada folikulitis ini, dia adalah gangguan kulit yang ditandai dengan adanya peradangan pada folikel rambut sehingga menimbulkan benjolan merah berisi nanah. Organ yang diserang itu adalah folikel rambut. Gejala atau akibat yang ditimbulkan itu ada bintik-bintik kemerahan dan benjolan di kulit kepala. Kemudian juga benjolan ini dapat membesar atau pecah. Akibat yang dapat dirasakan secara keseluruhan itu adalah benjolan merah ini dapat bernanah pada folikel rambut disertai dengan rasa gatal dan juga perih. Kemudian menimbulkan bekas luka yang sulit hilang dan menyebabkan kebotakan. Cara mengatasinya itu dengan cara menggunakan obat antibiotik dalam bentuk oles dan juga gunakan obat anti jamur dalam bentuk krim seperti gentamicin dan juga bisa menggunakan sampo atau tablet. Slide berikutnya. Baik, berikutnya ada onychomycosis. Di mana onychomycosis ini disebut juga sebagai jamur kuku dalam dunia kedokteran. Dan penyebabnya itu adalah dermatofita atau Tinea unguium. Organ yang diserang itu adalah kuku. Gejala atau akibat yang ditimbulkan itu adalah kemerahan pada kuku, susah terbakar, perubahan bentuk kuku, serta warna pada kuku. Dan dikaitkan dengan AIDS atau HIV. Kemudian cara mengatasinya itu dengan menggunakan obat anti jamur dalam bentuk krim dan cat kuku anti jamur seperti Kiclopirox atau Penlac. Slide berikutnya. Ya, berikutnya itu ada pada kuku juga, yaitu Cornlongia atau kuku sendok. Penyebabnya itu adalah kekurangan zat besi. Organ yang diserang itu adalah kuku. Gejala yang ditimbulkan itu seperti bentuk kuku yang cekung seperti sendok dan kuku jadi mudah retak. Kemudian keseluruhannya itu dapat membuat kebutuhan oksigen dan nutrisi di air tersebut menjadi tidak tercukupi dan juga kuku menjadi mudah retak. Cara mengatasinya itu dengan cara mengonsumsi suplemen zat besi. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Regita atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lita. Kepada Kak Lita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem integumen, salah satunya adalah organ kulit. Penyakit yang selanjutnya adalah kanker kulit, yang dimana kanker kulit ini adalah pertumbuhan sel yang berlebihan pada jaringan kulit yang mengenai sebagian atau seluruh lapisan kulit yang memiliki struktur yang tidak teratur dengan bentuk sel yang berbeda-beda dalam berbagai tingkatan pada kromatin nukleus dan sitoplasma. Penyebab dari kanker kulit ini sendiri adalah paparan radiasi ultraviolet atau sinar UV dari matahari atau sumber lainnya seperti mesin tanjung di solarium.
Organ atau jaringan yang diserang tentu ini karena namanya kanker kulit, tentu bagian-bagian kulit yang diserang. Salah satunya adalah bagian epidermis kulit atau bagian terluar kulit, kemudian bagian folikel rambut, kemudian bagian kelenjar keringat dan minyak, jaringan ikat juga, dan kulit subkutan. Nah, gejala atau akibat yang ditimbulkan dari kanker kulit ini itu seperti muncul benjolan lunak dan mengkilap di area kulit. Kemudian tanda kanker kulit yang karsinoma sel squamosa yaitu munculnya benjolan merah dan keras. Kemudian dari kanker kulit terdapat akibat yang terjadi secara keseluruhan pada tubuh seperti tekanan emosional dan psikologis karena ketika seseorang mengidap kanker kulit ini dapat mengaruhi fungsi mental dan emosional seseorang yang bisa berdampak pada kualitas hidup dan kemampuan seseorang untuk berfungsi sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pengaruh nutrisi dan metabolisme. Hal ini dapat terjadi karena efek samping pengobatan, kemudian gangguan pencernaan, atau kanker itu sendiri mengonsumsi banyak sumber daya tubuh. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang mengidap kanker kulit, itu akan terjadi penurunan daya tahan tubuh, terutama pada penderita kanker kulit yang parah, itu dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh secara keseluruhan yang membuat seseorang ini atau individu menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Kemudian untuk cara mengatasi kanker kulit ini adalah menghindari sinar matahari, menggunakan tabir surya dengan faktor pelindung matahari SPF 15+ dan PA++ pada semua bagian kulit yang tidak tertutup pakaian termasuk bibir. Penyakit atau gangguan yang selanjutnya pada sistem integumen adalah albino. Nah, bisa dilihat pada gambar. Jadi albino itu adalah kelainan genetik sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya ini mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut. Sehingga bagian luar tubuh dari seseorang yang mengidap albino itu kulitnya berwarna putih, namun terlihat putih yang tidak wajar seperti itu. Penderita penyakit albino disebut albinisme. Nah, penyebab dari penyakit albino sendiri adalah tidak lain karena penyakit kelainan genetik. Penyakit ini juga bukan penyakit infeksi dan penyakit ini tidak dapat ditularkan melalui kontak fisik maupun transfusi darah. Organ jaringan yang diserang ketika seseorang ini menderita atau terkena penyakit genetik albino itu organ-organ kulit, kemudian rambut, bulu, dan mata. Orang dengan albinisme seringkali sangat pucat dan memiliki gangguan penglihatan, rentan terhadap radiasi UV dari matahari, dan sensitif terdapat cahaya. Ini karena kandungan melanin yang di dalam tubuh pengidap albino ini tergolong rendah dan bahkan tidak ada. Oleh karena itu, kulit dari penderita albino itu cenderung lebih sensitif dengan sinar UV. Kemudian penderita albino secara psikologis ini memiliki kepribadian yang lebih tidak stabil dibandingkan orang yang terlahir normal. Ini merupakan pengaruh yang terjadi ketika seseorang itu mengidap gangguan genetik albino ini. Secara psikologis, seseorang dengan penderita albino ini memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang non-albino. Ini dikarenakan perbedaan fisik yang ada antara penderita penyakit genetis albino dengan yang non-albino. Terlihat dari kulitnya yang pucat, nah seperti itu. Itu menyebabkan penderita albino ini memiliki kepribadian yang lebih tidak stabil atau memiliki kepribadian yang cenderung stres.
Kemudian ada cara mengatasi. Nah, untuk albino ini sendiri karena dia penyakitnya itu bersifat turunan atau genetis, jadi albino ini tergolong suatu kelainan yang tidak dapat diobati maupun disembuhkan. Tetapi ada beberapa hal kecil yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, tadi disebutkan bahwasannya albino ini merupakan gangguan genetis pada manusia yang dimana seseorang itu memiliki kandungan melanin yang rendah pada rentan atau sensitif terhadap sinar matahari. Nah, mungkin caranya biasanya adalah dengan seperti menggunakan sunblock dan ada beberapa hal kecil yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup lainnya seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis dan gangguan penyakit pada sistem integumen. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 1B. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.